Assalamualaikum. Pemirsa YouTube di seluruh dunia ya. Saat ini kita berada di pusat penelitian karet Pak ya, di Banyuasin, khususnya di perkebunan karet. Sekarang kita sedang bertemu dengan Pak Sauri sebagai manajer lapangan Pak ya, manajer ya Pak ya. Manajer kebun di pusat penelitian karet. Nah, kita mau sedikit bercerita nih sama Pak Sauri di tengah anjloknya harga karet sekarang ini. Kira-kira kita mau tahu strategi sebagai produsen karet itu seperti apa. Yuk kita gali informasi dari Pak Sauri. Silakan Pak Sauri. Kira-kira bagaimana strategi pusat penelitian karet sebagai salah satu produsen karet yang ada di Indonesia ini. Baik, terima kasih Pak Hafiz dari Disbun Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Memang jadi dilema kondisi harga karet yang terus berfluktuatif dan cenderung turun. Ya. Mulai dari tahun 2012 mungkin ya, 2012 sampai sekarang ini harga karet cenderung turun terus. Salah satu strategi yang memang dilakukan oleh Puslit Karet Sumbawa sendiri yaitu dengan efisiensi Pak, melakukan efisiensi di biaya juga di penyadapan. Mengurangi frekuensi sadap. Di penyadapan sendiri kita menggunakan teknologi low frequency tapping. Ya ada penyadapan dengan intensitas rendah yang tadinya D3 ya 3 hari sekali, kita beralih ke D4 dengan 4 hari sekali, arahnya ke sana. Jadi secara tenaga penyadapan berkurang tapi produktivitas meningkat. Produktivitas tetap dikejar. Tetap dikejar karena hubungannya kalau namanya agribisnis usaha tani karet ke harga pokok produksi. Harga pokok produksi di mana harga pokok produksi harus lebih rendah dari harga jual. Iya, harga jual baru ada margin. Baru ada margin. Ya, benar. Kalau nggak gitu nggak dapat margin. Ya, kan, gitu, kalau nggak itu nggak dapat margin. Tapi kesulitan dari kendala dari agribisnis usaha tani karet ini, kalau masalah HPP harga pokok itu kita bisa kendalikan, tetapi harga jual yang kita sulit mengendalikan. Benar. Ya, harga jual yang sulit mengendalikan. Kadang kita membuat efisiensi biaya HPP kita serendah mungkin, tapi harga jual pun ikut rendah. Itu kesulitan di agribisnis usaha tani karet, sehingga sekarang yang penting break even pointnya impas aja udah lumayan, udah bagus ya. Dengan kondisi. Jadi harapannya memang pemerintah ikut kontribusi juga bagaimana faktor yang menentukan agribisnis karet maju lagi, yaitu harga itu. Iya, Pak. Harga. Jadi sekarang kita kalau karet kan kita bicara pasar global ya Pak ya. Iya. Bicara pasar global. Kemudian juga mungkin Bapak juga tentu sebagai pelaku mempelajari masalah supply dan demand ini. Iya. Kalau menurut Pak Sauri, apa memang supply ini memang cenderung melimpah sehingga menekan harga. Nah, dalam kondisi itu strategi apa yang bisa kita buat? Apakah memang kita harus menurunkan harga karet, areal karet, atau kita memang harus mereplanting karet? Seperti apa kira-kira yang paling tepat untuk kebijakan kita itu? Yang jelas, kalau mungkin ke depannya untuk dari hulu sampai hilir harus diperhatikan. Kadangkala kita terlena ketika harga karet tinggi, jadi dengan hulu aja udah cukup ya. Tapi ternyata prediksi kita ke depannya hilirisasi harus ditingkatkan. Di hulunya ya bisa juga dengan kita menerapkan sistem intercropping. Intercropping. Jadi tidak untuk di tingkat petani khususnya mungkin tidak perlu lagi dengan monokultur, bisa dengan sistem integrasi dengan tanaman lainnya seperti tanaman jagung atau tanaman pangan lainnya. Yang jelas pasar harus tersedia juga. Dan teknologi di hulu di tingkat petani kita udah dengan jarak tanam ganda karet 19 meter kali 4 kali 2 meter. Nah, ada populasinya 435 pohon per hektar.
artinya tidak terlalu jauh mempengaruhi produktivitas per hektar. Produktivitas karet tidak terlalu jauh. Tapi kita masih punya ruang untuk budidaya Tanaman lain, baik dengan tanaman perkebunan atau tanaman pangan lainnya. Artinya kita mempunyai nilai produktivitas lahan bisa menjadi lebih meningkat. Iya, Ya, Pak. iya. Dan hilirisasinya harus diperhatikan juga, hilirisasi ke depannya. Industri hilir ya. Industri hilir mungkin bisa pemerintah membantu dalam hal itu. Sekarang Pak, kalau memang kita punya banyak areal karet tua, kalau kita ambil kebijakan masif meremajakan tanaman tua, itu kira-kira sebesar apa dampaknya terhadap supply ke pasar itu? Katakanlah Sumsel sebagai sentra produksi karet, tapi ada juga areal tua. Itu kita kejar untuk diremajakan sehingga areal berkurang. Seberapa signifikan pengurangan areal itu bisa mengurangi supply sehingga harga naik? Pada dasarnya kalau dalam usaha perkebunan sebenarnya lebih baik kita ke optimalisasi lahan daripada peluasan lahan. Ya. Dengan adanya optimalisasi lahan dengan menggunakan klon-klon unggul sebenarnya sudah cukup untuk meningkatkan produktivitas dibanding dengan peluasan lahan. Klon unggul ya. Klon unggul dengan optimalisasi lahan. Ya. Jadi tidak perlu lagi sebenarnya repot-repot kita melakukan perluasan lahan. Lebih baik kita optimalkan peremajaan-peremajaan yang udah ada. Ya. Itu aja, optimalisasi lahan, lebih arah ke sana. Pemanfaatan lahan tadi. Lahan. Yang kedua intercropping, ya kan? Intercropping. Yang ketiga industri hilir. Industri Mungkin hilir. itu poin-poin penting yang kita dapat dari Pak Sauri sebagai manajer kebun di Pusat Penelitian Karet. Sekarang kita bisa view ini beberapa profil tanaman karet yang ada di Pusat Penelitian Karet di Banyuasin ini, Sumbawa Banyuasin. Silakan Mas. Makasih Pak Sauri.